Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Fitrianika selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Sebelumnya perkenalkan kami kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang pengertian prinsip sasaran dan ruang lingkup promosi kesehatan. Pasti Audia dengan NIM akhir 011, Alfiatul Hidayah dengan NIM akhir 019, Marvela Ayudia dengan NIM akhir 020, dan saya dan Yuha dengan NIM akhir 021. Next. Nah, dalam presentasi kali ini kita akan membahas tentang pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Next. Nah, pendahuluan di sini kami akan menjelaskan tentang apa ya, promosi kesehatan itu merupakan upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam WHO ini mendefinisikan promosi kesehatan sebagai proses untuk meningkatkan kontrol atas faktor yang mempengaruhi kesehatan. Dalam Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjelaskan promosi kesehatan sebagai pembelajaran partisipatif agar masyarakat mampu menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan sesuai budaya setempat. Dengan demikian, promosi kesehatan berperan dalam pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan perilaku hidup sehat. Next. Nah, tujuan dari promosi kesehatan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat agar mampu memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya melalui perubahan perilaku yang lebih sehat serta memberdayakan masyarakat secara mandiri. Next. Kemudian untuk pengertiannya kurang lebih sama seperti pendahuluan yang tadi sudah saya jelaskan. Karena promosi kesehatan ini sangat penting ya untuk pengetahuan masyarakat tentang kesehatan melalui berbagai media. Jadi di sini WHO ada dalam WHO promosi kesehatan itu adalah proses untuk memungkinkan individu maupun masyarakat untuk meningkatkan kontrol atas faktor yang mempengaruhi kesehatan serta memperbaikinya. Dalam Kemenkes RI mendefinisikan promosi kesehatan sebagai upaya meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran partisipatif agar mampu menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan yang sesuai dengan budaya setempat. Nah, kutipan ini kami ambil dari jurnal yang ditulis oleh Nurmala dan kawan-kawan pada tahun 2018. Nah, dalam jurnal tersebut menegaskan bahwa promosi kesehatan merupakan bagian dari strategi pembangunan kesehatan yang menekankan pemberdayaan masyarakat agar tercipta perilaku hidup sehat. Next. Nah, untuk slide ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada prinsip promosi kesehatan. Yang pertama ada pemberdayaan atau environment, yaitu proses membuat masyarakat mampu mengenali, memahami, dan mengatasi masalah kesehatan dengan mandiri melalui pengetahuan, keterampilan, dan rasa percaya diri. Tujuannya agar mereka tidak bergantung pada pihak luar. Yang kedua, ada partisipasi, yaitu keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, sehingga tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Yang ketiga, kemitraan atau partnership, yaitu kerjasama lintas sektor, bisa pendidikan, ekonomi, lingkungan, ataupun sosial, untuk memperluas jangkauan berbagai. Yang keempat, ada kesetaraan atau equity, yaitu menjamin hak semua orang, termasuk kelompok rentan, untuk memperoleh informasi dan layanan kesehatan secara adil tanpa diskriminasi. Dan yang kelima, ada keberlanjutan atau sustainability, yaitu program kesehatan yang harus dapat dan memberikan manfaat berkesinambungan. Next.
Nah, selanjutnya ada sasaran dari promosi kesehatan itu sendiri. Yang pertama adalah sasaran primer, yang mencakup individu atau keluarga yang menjadi penerima langsung promosi kesehatan dan diharapkan mengubah perilaku sehari-harinya menjadi lebih sehat. Yang kedua ada sasaran sekunder, yaitu kelompok berpengaruh seperti guru, tokoh agama, tenaga kesehatan, dan media yang mendukung, memberi contoh, dan memengaruhi sasaran primer agar lebih mudah diterima peran kesehatannya. Nah, yang ketiga ada sasaran tersier, yaitu pembuat kebijakan kondisi dan lingkungan sehat melalui aturan, anggaran, serta sasaran. Ada ruang lingkup promosi kesehatan. Ruang lingkup promosi kesehatan meliputi promotif, yaitu upaya meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan motivasi masyarakat untuk menjaga kesehatan melalui edukasi. Yang kedua, melalui preventif atau upaya pencegah timbulnya penyakit atau menghindari kondisi menjadi lebih parah, misalnya lewat imunisasi, screening, dan PHBS. Nah, yang ketiga adalah kuratif, yaitu agar gejala berkurang, kondisinya tidak memburuk, dan berkualitas hidup meningkat. Dan yang keempat adalah rehabilitas, yaitu upaya pemulihan fisik, mental, dan sosial setelah sakit agar pasien dapat kembali mandiri, produktif, dan berdaya guna di masyarakat. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu metode promosi kesehatan. Metode promosi kesehatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan cakupan secara garis besar dan berdasarkan teknik komunikatif. Yang pertama yaitu berdasarkan cakupan secara garis besar. Yang pertama ada metode didaktif, adalah metode satu arah di mana pendidik aktif menyampaikan materi sedangkan peserta bersifat pasif. Yang kedua, metode sokratif adalah metode dua arah yang memungkinkan pendidik dan peserta sama-sama aktif dan kreatif. Next. Yang kedua, berdasarkan teknik komunikatif. Yang pertama, penyuluhan langsung. Penyuluhan langsung adalah penyuluhan berhadapan langsung dengan sasaran, baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua, penyuluhan tidak langsung, yaitu penyampaian pesan kesehatan melalui media perantara sehingga tidak ada tatapan muka langsung dengan sasaran. Next. Untuk selanjutnya yaitu langkah analisis. Yang pertama ada isi. Materi harus sesuai kebutuhan sasaran lengkap dengan definisi, faktor risiko, gejala, langkah pencegahan, dan call to action, serta bersumber dari literatur yang valid. Tujuannya tidak hanya memberi pengetahuan, tapi juga mendorong perubahan perilaku. Yang kedua, yaitu desain. Tampilan sederhana, menarik, seimbang antar teks dan gambar, warna nyaman dipandang, font mudah dibaca, serta layout jelas agar alur informasi mudah diikuti. Yang ketiga ada bahasa. Gunakan bahasa sederhana, komunikatif, sesuai keseharian sasaran. Istilah medis perlu dijelaskan. Penggunaan bahasa daerah atau bilingual dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan. Untuk selanjutnya ada keterbatasan. Media cetak terbatas ruang dan daya tarik, tergantung pada kemampuan literasi sasaran, beresiko membosankan jika monoton, serta memerlukan biaya cetak dan distribusi. Dan yang kelima ada efektivitas. Efektif jika mampu menarik perhatian, meningkatkan pemahaman, mengubah sikap, dan mendorong tindakan nyata. Evaluasi dapat dilakukan dengan pretest atau post-test, wawancara atau observasi respon sasaran. Next, ada evaluasi media promosi kesehatan. Yang pertama ada poster. Kelebihan, menarik perhatian, praktis, mudah dipasang. Kekurangan, informasi terbatas, sering tidak dievaluasi, kurang efektif untuk meningkatkan pengetahuan. Yang kedua ada leaflet.
Kelebihan, informasi lebih lengkap, bisa disimpan dan dipelajari ulang, efektif meningkatkan pemahaman. Kekurangannya, membutuhkan kemampuan membaca, isi panjang, kadang membosankan, dan kurang efektif. Yang ketiga ada infografis. Kelebihannya, visual, menarik, ringkasan, mudah pemahaman data, cocok di era digital. Kekurangannya, perlu keterampilan desain visual, ruang informasi terbatas, dan butuh media distribusi yang tepat. Yang keempat ada video. Kelebihannya paling efektif mengubah sikap mudah diingat, interaktif, cocok untuk literasi yang rendah. Kekurangannya butuh perangkat dan akses listrik atau internet. Biaya produksi lebih tinggi, efektivitas tergantung kualitas konten. Baik, jadi bisa kita simpulkan bahwa promosi kesehatan itu pada dasarnya adalah usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat supaya mau berperilaku lebih sehat. Dalam pelaksanaannya ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan seperti pemberdayaan, partisipasi, kerjasama, kesetaraan, dan keberlanjutan. Sasaran promosi kesehatan juga beragam, ada sasaran primer yaitu masyarakat langsung, sasaran sekunder untuk tenaga pendukung atau tokoh masyarakat, dan yang terakhir tersier yaitu pembuat kebijakan. Kemudian, ruang lingkupnya cukup luas, mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, untuk menyampaikan pesan kesehatan supaya lebih mudah diterima, kita bisa menggunakan berbagai media, misalnya poster, leaflet, grafis, atau video. Next. Untuk sarannya, ada beberapa hal penting. Pertama, media promosi sebaiknya dibuat sederhana, menarik, dan mudah dipahami oleh semua kalangan masyarakat. Kedua, jenis media yang dipakai harus disesuaikan dengan karakteristik sasaran supaya pesannya juga lebih tepat. Ketiga, promosi kesehatan jangan hanya dilakukan ketika ada kegiatan atau program tertentu, tapi sebaiknya rutin dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, harapannya masyarakat tidak hanya berhenti pada menerima informasi saja, tetapi juga bisa benar-benar menerapkannya dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada review jurnal. Jurnal yang berjudul Promosi Pelayanan Pengobatan Tradisional Jawa Tengah, Siapakah Sasaran yang Tepat? Nama jurnal berasal dari Jurnal Kesehatan Vokasi dengan volume 8 nomor 1 Maret 2023 dengan halaman 54 sampai 56 tahun 2023 yang ditulis oleh Sidik Purwoko, Mariza Karunisa, Taufik Hidayat, Dian Susanti, dan Agung Dwi Laksono, dan Suharmiati. Ringkasan dari jurnalnya adalah Study Riskesdas 2018. Sebanyak 63.000 responden berusia kurang dari 15 tahun dengan desain cross-sectional layanan kesehatan tradisional lebih banyak digunakan kelompok produktif, menikah, berpendidikan tinggi, bekerja, ekonomi kuat, dan perkotaan. Promosi dianjurkan untuk usia muda, belum menikah, berpendidikan rendah, miskin, tidak bekerja, dan pedesaan. Untuk dasar teorinya sendiri, pengobatan tradisional berbasis pengalaman turun-temurun yang dikutip dari Kemenkes dan dipengaruhi oleh lisensi kesehatan serta diakses informasi. Untuk prosedur dalam jurnal ini, data sekunder Riskesdas melalui metode PPS dan sampling sistematif, variabel demografi, dan sosial ekonomi sebagai faktor utamanya. Untuk penjelasan lengkap adalah akses informasi, pendidikan, status sosial, dan perkawinan meningkatkan pemanfaatan promosi perlu diarahkan ke kelompok yang kurang terjangkau. Untuk metode yang dipakai adalah
cross-sectional, uji Chikward, regresi logistik Wiener, dan pemetaan spesial dengan AgriGTS. Nah, kelebihan dari jurnal ini sendiri adalah datanya lebih besar, representatif, analisis multivariat valid, dan pemetaan GIS memberikan gambaran distribusi yang jelas. Untuk kekurangannya, pada variabel data sekunder terbatas, faktor jarak dan biaya dan jenis penyakit tidak terukur secara jelas. Jadi kesimpulannya, sasaran promosi yang tepat adalah masyarakat pedesaan, usia muda, belum menikah, berpendidikan rendah, dan tidak bekerja, dan miskin. Next. Review jurnal yang kedua, kami mengambil dari jurnal yang berjudul Peran Media Sosial dalam Upaya Promosi Kesehatan, Tinjauan Literatur. Untuk nama jurnalnya ini Infotech Jurnal Inovasi Vokasional dan Teknologi. Untuk volume dan halamannya, volume 18, nomor 2, halaman 25-34. Tahunnya 2018, penulisnya Emi Leonita dan Nizwardi Jalinus. Untuk ringkasannya, media sosial efektif untuk promosi kesehatan, tapi masih terkendala informasi palsu, interaksi rendah, dan keterbatasan tenaga kesehatan. Dasar teorinya, media sosial mendukung literasi kesehatan dan akses informasi sejalan dengan konsep promosi kesehatan WHO dan Kemenkes RI. Prosedurnya dari 100 jurnal internasional, 85 relevan dianalisis dalam 3 tema, pemanfaatan, kelemahan, dan peran tenaga kesehatan. Untuk penjelasan lengkapnya, media sosial memperluas akses informasi kesehatan, namun risiko hoaks dan rendahnya interaksi tetap jadi tantangan. Metodenya tinjauan literatur internasional dengan analisis deskriptif. Kelebihannya dalam jurnal ini adalah relevan, sumbernya luas, dan sistematis. Untuk kekurangannya deskriptif tanpa data empiris dan belum aplikatif. Jadi kesimpulannya dalam review jurnal yang kedua ini, media sosial berpotensi besar untuk promosi kesehatan, tetapi butuh peran aktif tenaga kesehatan agar informasi akurat dan berkelanjutan. Untuk review jurnal yang ketiga, yaitu berjudul Efektivitas Penggunaan Lembar Balik sebagai Media Promosi Kesehatan, Tinjauan Sistematis. Nama jurnal, Jurnal Kesehatan Terpadu atau Integrated Health Journal. Untuk volume dan halaman, volume 13, nomor 1, Mei 2022, untuk halamannya 1-11, tahun 2022. Penulis Sutrisno dan Rendy Arianto Sinanto. Ringkasan, media ini efektif meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat meski kurang optimal dibanding video dalam pengubahan perilaku. Dasar teori, lembar balik termasuk media cetak yang sederhana, murah, dan interaktif sehingga cocok untuk promosi kesehatan sesuai strategi WHO. Prosedurnya, penggunaan metode systematic review dengan artikel dari database Garuda 2018 hingga 2021 lalu dianalisis secara naratif. Penjelasan lengkap, lembar balik meningkatkan pengetahuan calon pengantin, ibu balita, dan ibu hamil, serta membantu edukasi gizi dan kesehatan gigi. Metode yang digunakan adalah systematic review dengan analisis naratif terhadap 10 artikel terpilih. Kelebihannya yang pertama, lembar balik mudah digunakan, mudah dan efektif peningkatan pengetahuan. Yang kedua, artikel menggunakan systematic review, fokus kajian yang jelas dan relevan dengan konteks Indonesia. Kekurangannya yang pertama, lembar balik kurang menarik dibanding media audiovisual dan bergantung pada fasilitator. Yang kedua, artikel hanya meninjau 10 studi, analisis perbandingan kurang mendalam, serta evaluasi metodologi terbatas. Untuk kesimpulannya yaitu
Lembar balik masih efektif sebagai media promosi kesehatan, namun sebaliknya dipadukan dengan audiovisual agar hasil lebih optimal. Baik, untuk studi kasusnya yaitu analisis implementasi strategi promosi kesehatan dalam pencegahan penyakit tuberkulosis, studi kasus di wilayah kerja Puskesmas Kalumata, Kota Ternate. Untuk latar belakangnya, kasus yang saya angkat ini adalah tentang tuberkulosis atau TB di wilayah kerja Puskesmas Kalumata, Kota Ternate. Seperti kita tahu, TB masih menjadi masalah kesehatan global, bahkan termasuk 10 penyebab utama kematian di dunia dan penyebab kematian terbanyak pada penderita HIV. Di Indonesia sendiri, kita termasuk 5 besar negara dengan kasus TB tertinggi. Di Ternate, kasus TB cukup tinggi khususnya di wilayah Puskesmas Kalumata. Karena itu, promosi kesehatan sangat penting untuk menekan angka TB melalui advokasi, dukungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Ini kasus TB di wilayah Puskesmas Kalumata. Kedua, dukungan dana dari pemerintah masih rendah untuk program TB. Ketiga, kerjasama lintas sektor juga masih kurang. Dan yang terakhir, kesadaran masyarakat masih rendah, baik dalam hal kebutuhan minum obat, pemahaman tentang bahaya TB, maupun dukungan keluarga. Yang ketiga ada analisis kasus. Kasus TB di Ternate sempat meningkat dari 539 kasus di tahun 2018, lalu turun menjadi 399 kasus di 2020. Berdasarkan jenis kelamin laki-laki lebih banyak terdiagnosis TB dibanding perempuan. Dari sisi usia TB bisa menyerang semua kelompok termasuk anak-anak, di mana ada lebih dari 1 juta kasus pada anak di seluruh dunia. Yang keempat, next. Yang keempat, kesimpulan. Jadi, strategi promosi kesehatan yang sudah dilakukan di Puskesmas Kalumata sebenarnya sudah berjalan, terutama melalui advokasi, dukungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Tetapi memang ada hambatan seperti keterbatasan dana, rendahnya kepatuhan masyarakat, dan kurangnya kolaborasi lintas sektor. Yang kelima, ada rekomendasi. Karena itu ada beberapa rekomendasi. Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran program TB. Kedua, memperkuat koordinasi lintas sektor, misalnya melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun instansi non-kesehatan. Ketiga, edukasi kepada masyarakat perlu lebih intensif tentang pencegahan TB dan pentingnya pengobatan tuntas. Keempat, meningkatkan pelatihan kadar kesehatan supaya penyuluhan bisa menjangkau lebih luas. Dan yang terakhir, perlu ada inovasi misalnya dengan kampanye di media sosial, pendekatan door-to-door, atau menggunakan mobil klinik. Yang keenam, metode penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan wawancara mendalam dengan 4 informan, yaitu penanggung jawab program TB, 2 tokoh masyarakat, dan 1 warga. Dari hasilnya terlihat bahwa TB bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga berdampak pada sosial dan ekonomi, misalnya kemiskinan, produktivitas, dan kualitas hidup masyarakat. Baik, di sini ada beberapa latihan soal dari pilihan ganda sampai ada isai. Bisa di next saja. Dan berikut adalah daftar pustaka yang kami ambil untuk presentasi pada hari ini. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.